Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wan mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang luar biasa. Jika kita menyebut dinar dan dirham, mungkin sebagian kaum muslimin saat ini ada yang masih asing, namun ada juga sudah terbiasa. Ya, hal ini wajar ya, karena memang dinar dan dirham tidak masuk dalam mungkin pembelajaran di SD sampai di SMA, seperti itu. Jadi, sahabat muslim rahimahullah, kita hari ini akan membahas suatu keunggulan dari dinar dan dirham. Kenapa kita perlu mengetahui keunggulan dinar dan dirham? Sebagai seorang muslim, tentu kita menyadari, kalau kita baca sejarah, bahwasanya sejak Rasulullah di Madinah sampai dihancurkannya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki Utsmani tahun 1924, kita mengetahui bahasanya dalam sejarah tersebut kaum muslimin selalu menggunakan mata uang dinar dan dirham. Tentu ada hikmah besar di dalamnya, karena ini suatu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam praktek ekonomi, dalam pertukaran barang untuk membeli barang satu dengan barang yang lainnya. Nah, dari sini sekarang ini kaum muslimin banyak tidak lagi menggunakan mata uang dinar dan dirham, dan terus semakin hari terus mengalami banyak permasalahan di bidang-bidang keuangan. Dan kita sebagai kaum muslimin tentu harus kembali melihat sejarah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya kaum muslimin harus menggunakan dinar dan dirham. Ternyata sebagai seorang muslim, ada beberapa keunggulan yang kita dapat ketahui dari dinar dan dirham itu sendiri. Nah, yang pertama, dinar dan dirham merupakan salah satu mata uang yang di dalamnya itu dia itu berupa suatu komoditi. Jadi, walaupun dia bukan lagi menjadi uang misalnya, ataupun dia sudah patah dan sebagainya atau rusak, tetapi nilai emas di dalamnya masih dapat digunakan untuk dijual atau dipertukarkan dengan barang lainnya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari mata uang dinar dan dirham. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah nilai dinar dan dirham ini tidak atau kecil sekali nilai inflasinya. Hal ini dapat dibuktikan dari salah satu penelitian oleh profesor di University of California, dari Profesor Jastam tahun 1980. Beliau telah meneliti di dua negara, salah satunya di Amerika Serikat dan di Inggris. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya tingkat inflasi pada standar emas, gold standard, paling rendah dari seluruh rejim moneter yang pernah diterapkan, termasuk pada rejim mata uang kertas, fiat standar. Sebagai contoh, dari tahun 1560 hingga 1914, indeks harga atau price index Inggris tetap, dan inflasi serta deflasi nyaris tidak ada. Kemudian pula tingkat harga di Amerika Serikat per tahun 1930 sama dengan tingkat harga per tahun 1800. Ini beliau lakukan penelitian di Amerika dan di Inggris. Jadi ternyata secara ekonomis, secara nyata memberikan suatu kepercayaan kepada kita bahwasanya memang inflasi dan deflasi pada penerapan sistem ekonomi dinar dan dirham ini tidak ada sama sekali. Dan inilah yang menjadi pembenaran dari penerapan sistem ekonomi dinar dan dirham oleh Rasulullah SAW. Tentu selama 1400 tahun, selama masa Rasulullah hingga tahun 1924, selama sebelum diruntuhkannya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki Utsmani, ini juga terjadi hal demikian. Dulu mungkin pada masa Rasulullah kita mengetahui bahwasanya harga satu kambing sebesar 1 dinar, sekarang pun masih bisa didapat dengan 1 dinar. Dan ini juga membuktikan bahwasanya memang sistem dinar dan dirham merupakan sistem yang tidak mengalami inflasi ataupun deflasi yang begitu signifikan. Dan ini menjadi bukti bahwasanya memang ini adalah suatu hal memang perlu kita terapkan untuk saat ini. Kita melihat bahwasanya kalau dulu kita merasakan mungkin harga premium saja, dulu mungkin harganya sekitar 4.500, sekarang sudah sampai keadaan nominal hampir 10.000, 7.000, 8.000,
dan hampir nantinya mungkin apakah mungkin sampai 10.000 atau bagaimana. Jadi kita ketahui bahwasanya ini tidak lagi bisa kita gunakan, fiat money ini tidak mampu lagi dapat kita terapkan karena tidak memberikan keamanan pada nilai uang itu sendiri. Dan justru keamanan itu dapat kita peroleh dengan kita nantinya menerapkan sistem ekonomi dinar dan dirham, sistem keuangan dinar dan dirham. Demikian mungkin dari saya. Salah maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.